Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Tema kajian pagi hari ini berkaitan dengan kemenangan Taliban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dulu ketika kita masih muda, ada seorang aktor Sylvester Stallone, ya, dia bintang Rambo, Rambo, nggak pernah kalah, nggak pernah kalah Rambo itu kan. Ada juga Chuck Norris, ya, Delta Force, ya, itu juga nggak pernah kalah, ya. Padahal faktanya Amerika babak belur kan. Nah, nanti sebentar lagi juga begitu, akan muncul film-film bagaimana kepahlawanan Amerika. Nah, maka kalau hari ini semakin gencar berita buruk tentang Afghanistan, itu hanya mengulang kejadian-kejadian sebelumnya. Orang yang kalah, ya, dengan memalukan itu pasti akan membela dirinya. Nah, maka kajian hari ini ingin menjelaskan duduk persoalan secara syar'i, sehingga kalau semuanya sudah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, selesai kita sebagai seorang Muslim. Ya. Ini sebuah titik tolak yang sangat luar biasa. Taliban menerapkan syariat Islam, tiba-tiba seluruh dunia gerah. Nah, emang 20 tahun perang itu cuma untuk bikin demokrasi. Rugi sekali. Bukan fisabilillah, fisabili demokrasi. Di Indonesia, kenapa? Ya karena terjadi tarik ulur. Kemudian para ulama mengalah. Hari ini mereka mengambil pelajaran dari kemenangan-kemenangan kaum muslimin yang kemudian kembali kepada demokrasi, dijajah lagi. Maka kalau kemudian hari ini Taliban memilih sebagai sebuah produk, sebuah kepemimpinan Emirat Islam Taliban, kemudian pada marah-marah, loh kenapa Emirat Arab juga ada, Emirat Kuwait, Emirat Qatar, Emirat Oman, Emirat banyak Emirat. Cuma di sini Emirat Islam. Ya. Jadi pemimpinnya itu sampai meninggal tidak diganti. Loh ini enggak demokratis. Lah kenapa kemarin diam kalian kepada Qatar, Kuwait? Ya, sama kan? Ya. Jadi intinya sebenarnya bukan karena Emiratnya, tapi karena syariah Islamnya. Ya. Nah, nanti akan kita bahas Taliban yang hari ini dengan Taliban yang tahun 96 dulu ada perbedaan apa. Ya. Mereka tentu sudah mengambil pelajaran yang sangat berharga. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari bagaimana seharusnya sikap kita sebagai Muslim terhadap kemenangan Taliban. Kemenangan Palestina, kemenangan Suriah, ya, kemenangan Somalia, kemenangan negara-negara yang membebaskan diri dari penjajahan. Ya.
Bayangkan suatu saat nanti ketika bangsa Turkistan Timur memiliki pasukan yang kuat, kemudian memerdekakan diri, lalu Cina mengatakan mereka teroris, kita akan ikut-ikutan. Sementara mereka puluhan tahun dilarang sholat. Nah, Turkistan Timur yang baru-baru saja, Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah di Armenia, direbut oleh Azerbaijan, dibantu oleh pasukan Turki. Nagorno-Karabakh berhasil direbut dan ketika tentara Turki azan di situ, seluruh penduduk di situ nangis karena 30 tahun mereka tidak boleh melakukan azan. Nah, bagi Rusia, pejuang-pejuang ini disebut sebagai teroris. Nah, sama juga ketika dulu Bosnia Herzegovina dibantai di Srebrenica, ya, pembantainya sekarang sudah ditahan tapi belum dihukum, Radovan Karadzic, sama, mereka disebut sebagai teroris. Lebih jauh lagi, Pangeran Diponegoro, ya, itu oleh Belanda disebut sebagai ekstremis, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, sikap kita tidak akan berubah kalau kita mendasari sikap kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ayatnya. Makanya tadi dalam leaflet disebutkan tafsir surah Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu wa min ba'du. Wa yawma idhi yafrahul mu'minin. Binasrillah yansuru man yasha' wa huwal azizur rahim. Alif Lam Mim. Wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang memahami dan mengetahui maknanya. Bangsa Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Jadi ayat ini turun dengan adanya kekalahan bangsa Romawi. Superpower Romawi melawan superpower Persia. Jadi mereka adalah ibarat sekarang ini Rusia sama Amerika. Nah, masing-masing ngeblok. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Rusia, ada yang ke Romawi, ada yang ke Persia. Nah, umat Islam tidak ngeblok karena mereka adalah orang-orang kafir. Tetapi dari harapan, mereka lebih berharap Romawi lebih bisa gampang diajak masuk Islam. Karena mereka aslinya adalah agama Nasrani. Dan itu terbukti ketika Rasulullah SAW mengutus Rib'i bin Amir, mengutus Dihyah bin Khalifah. Dihyah bin Khilafah Al-Kalbi ini diutus untuk menyampaikan surat dari Rasulullah SAW. Nah, surat untuk mengajak masuk Islam Kaisar Heraklius. Ya, beliau tinggal di Syam. Nah, di saat yang sama Abu Sufyan, pimpinan Roma, pimpinan Quraisy juga sedang di Syam. Maka dipanggillah Abu Sufyan. Nah, di situ ada Abu Sufyan, ada Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Lalu Heraklius bertanya tentang Nabi Muhammad sesuai yang beliau tahu di Injil. Tentang sifatnya, tentang pribadinya, keluarganya, kaumnya, ajarannya. Semua dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Jadi musuh itu, orang Arab itu begitu punya adab. Mereka tidak mau berbohong tentang musuhnya. Itu akhlak yang buruk. Hari ini kan, orang menyatakan modern tapi mereka memutarbalikkan fakta. Abu Sufyan ditanya tentang Muhammad SAW, beliau jawab dengan jawaban yang jujur. Ya. Kejujuran itu kemudian menyentakkan Heraklius. Heraklius berkata dalam hadis sahih riwayat Bukhari,
Seandainya orang ini saat ini di hadapanku, sungguh akan aku basuh kakinya. Dia nabi yang dijanjikan itu. Ini Kaisar Heraklius. Maka tapi karena kemudian penasihatnya mengancam, kalau kamu masuk Islam, kamu akui agama Muhammad, kamu akan dibunuh oleh orang-orang sekelilingmu. Ya. Maka kemudian dia khalifah pulang menghadap Rasulullah SAW, diceritakan ini semua. Sehingga kaum muslimin berharap orang Romawi mudah untuk masuk Islam. Karena Rib'i bin Amir diutus ke Persia, Kisra Yazdazir namanya. Sampai di hadapan Kisra, suratnya nggak dibaca kemudian dirobek-robek. Jadi dua sikap yang berbeda. Sikap Kaisar Romawi sangat menghargai, sikap dari Kisra Persia menghina. Atas dasar inilah kemudian kaum muslimin lebih berharap. Nah, mudah-mudahan ya yang menang Romawi, sehingga lebih mudah kita untuk mengajak mereka masuk Islam. Ternyata yang menang Persia. Nah, orang Quraisy senang banget, sama-sama penyembah berhala, penyembah api. Gitu ya. Lalu turunlah ayat ini. Ya betul ya. Romawi hari ini kalah, tetapi jangan khawatir wahai kaum muslimin, sebentar lagi mereka akan menang. Nah, maka ada dua hal yang penting di sini. Satu, janji Allah. Bid'i fi bid'i sinin. Bid'un itu beberapa. Dalam bahasa Arab, bid'un itu antara 2 sampai 9. Jadi kaum muslimin nunggu paling lama 9 tahun lagi Persia akan hancur. Sebagaimana janji Allah SWT. Maka mereka menunggu-nunggu saat itu. Wa yauma idzin, ya. Dan ketika ya, bangsa Romawi telah dikalahkan oleh bangsa Persia di negeri terdekat, dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun, maksimal 9 tahun. Kenapa saya katakan maksimal 9 tahun? Karena bahasa Arab bid'i itu beberapa, tapi nggak lebih dari 9. Ya. Jadi bid'un wasittuna syu'batan, al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Iman itu beberapa plus 70. Nah, kan 70 tambah beberapa, jadi paling banyak 79. Nah, gitu. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Menangnya Romawi atas Persia itu menangnya orang Nasrani atas orang Majusi. Orang kafir melawan orang kafir. Kenapa disebut pertolongan Allah? Nah, lalu bagaimana kita tidak mensikapi kemenangan Afghanistan sebagai pertolongan Allah? Sedangkan kemenangan kafir sama orang kafir aja disebut pertolongan Allah. Nah, ini. Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, ini terjemahan Departemen Agama. Nasrun itu pertolongan. Nasrun itu kemenangan. Idza jaa nasrullah. Ketika datang kemenangan dari Allah. Jadi Allah menangkan Romawi, Allah menangkan Persia, Allah menangkan Islam. Itu semua Allah yang mengatur. Ada hikmahnya. Oleh karena itu, pada hari kemenangan kaum muslimin atas Persia, kemenangan Romawi atas Persia, kaum muslimin bergembira ria. Satu, dengan pertolongan Allah, dengan janji Allah yang sudah dikabulkan. Nah, tentunya ada satu lagi yang ditunggu-tunggu dari kaum muslimin, oleh kaum muslimin. Ya. Kalau Romawi saja ditolong oleh Allah untuk memenangkan atas Persia, apalagi kaum muslimin. Itulah. Jadi nggak lama lagi kaum muslimin pasti menang. Nah, ini saat itu ya, di zaman itu nggak lama lagi. Walaupun sepertinya mustahil. Kaum muslimin itu jumlahnya hanya 140.000, hanya menguasai wilayah Madinah, sementara Romawi menguasai sepertiga
dunia. Persia menguasai sepertiga dunia. Tentaranya aja 1 juta. Kalau bapak-bapak ibu-ibu nonton film 300 Spartan, ya, antara orang-orang Yunani, Sparta melawan Persia, ya, itu kisahnya betul atau tidak kita nggak tahu. Tapi jumlah pasukan Persia itu 1 juta. 1000.000. Nah, kalau orang Arab mengatakan 1000.000. Sementara kaum muslimin hanya 140.000. Nah, ini menjadi kabar gembira buat kaum muslimin. Apalagi jelas ayatnya, kemenangan itu kami pergilirkan. Nah, tinggal giliran kaum muslimin kapan, kan gitu. Bangsa Persia dan bangsa Romawi pada saat itu merupakan 2 negara superpower yang ada di muka bumi ini. Dan selalu terjadi peperangan di antara mereka sebagaimana biasa terjadi pada bangsa-bangsa superpower. Ya. Ada bangsa Babilonia, ada bangsa Mesopotamia, ada bangsa Mesir, ada bangsa Cina. Jadi peradaban-peradaban itu selalu terjadi pertempuran di antara mereka. Bangsa Persia adalah penyembah api, sedangkan bangsa Romawi adalah ahli kitab yang merujuk pada kitab Taurat dan Injil. Kepercayaan mereka lebih dekat kepada kaum muslimin daripada bangsa Persia. Karena sebagian yang diajarkan, yang diturunkan Allah ke dalam kitab Taurat dan Injil masih juga ya disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ajaran-ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sebagian ada yang masih tetap dijadikan sebagai ajaran Islam. Contohnya khitan. Khitan itu ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji itu ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya. Jadi puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, itu ajarannya Nabi Daud. Ya. Jadi ada ajaran-ajaran Nabi sebelumnya yang kemudian ditetapkan oleh Allah sebagai ajaran Islam. Sehingga sangat mungkin sekali mereka lebih menerima Islam, ya, karena hampir sama, nggak ada yang aneh. Bahkan Raja Najasyi, seorang raja di Ethiopia, Afrika Utara, masuk Islam sendirian. Satu kerajaan nggak ada satupun yang masuk Islam, beliau sendiri masuk Islam dan melindungi 70 kaum muslimin yang hijrah ke Ethiopia. Itu. Ya, karena mendengar dibacakan surah Maryam, beliau terkesima, terkejut mengetahui ya, penghormatan Islam kepada Maryam dan Aisyah, tidak menuhankan mereka. Itu yang beliau tunggu-tunggu selama ini. Ya. Akhirnya beliau mengatakan, ajaran kalian sama dengan ajaran kami. Lalu kemudian beliau masuk Islam, Raja Najasyi. Ya, karena dia tahu dari Injil. Nah, sama dengan Heraklius, tahu dari Injil. Hanya saja Raja Najasyi mau menerima Islam, tapi menyembunyikan keislamannya, tapi dengan melindungi para sahabat. 70 sahabat dilindungi, aman di kerajaannya. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru mereka diantar untuk pulang ke Madinah. Nah, harapan-harapan itu kan besar. Siapa tahu nanti bangsa Romawi dibuka. Kalau rajanya nggak mau, rakyatnya lebih mudah untuk diajak kepada Islam. Ya. Kepercayaan mereka lebih dekat kepada kaum muslimin daripada bangsa Persia. Orang-orang mukmin sangat senang kalau bangsa Romawi yang mengikuti agama Samawi berdasarkan wahyu dapat mengalahkan bangsa Persia yang menyembah berhala. Sedangkan orang-orang musyrik Quraisy yang sama-sama menyembah berhala lebih senang kalau bangsa Persia yang menang. Kaum muslimin berharap bangsa Romawi lebih mudah diajak masuk Islam karena sama-sama pengikut agama Samawi. Walaupun sudah ada perubahan-perubahan, tetapi faktanya tidak semua dirubah. Bahkan ada yang masih asli. Contohnya Waraqah bin Naufal, pamannya Rasulullah SAW, itu masih betul-betul Nasrani yang asli. Kemudian pendeta Buhaira yang menemui Abu Talib, menemui
Abu Thalib, wahai Abu Thalib, jangan kau ajak keponakanmu ini ke Syam, karena ia pasti akan dibunuh. Kenapa? Karena ada tanda-tanda kenabian. Nah, dari mana dia tahu ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW? Ya dari Injil. Nah, jadi betul-betul kaum muslimin ketika ada perang antara Romawi dan Persia itu, mereka berdoa, ya Allah menangkanlah Romawi. Lah hari ini kok kaum muslimin Afghanistan perang melawan Malaysia, melawan Amerika kok kita diem. Nah, yang satu muslim, yang satu kafir. Sedangkan yang dua-duanya kafir saja, kaum muslimin berdoa. Nah ini, sekarang kita kan nggak ragu, tahu dasarnya. Kenapa mendukung Afghanistan? Tapi Afghanistan begitu. Amerika lebih jahat lagi. Nanti akan terjadi terorisme. Teroris itu karena kalah. Kalau menang jadi pahlawan. Tenang aja. Sebentar lagi akan buka hubungan diplomatik. Sejak Afghanistan dikuasai Taliban, ekspor Indonesia naik 360 kali ke Afghanistan. Sudah kalau urusan ekonomi pasti senang dia. Faktanya begitu. Dan Indonesia dianggap sebagai negara yang paling bisa memahami Afghanistan sebenarnya. Makanya sebelum sempat menang itu kan sempat ke Indonesia. Karena sebenarnya ya, akidah yang difahami oleh Taliban sama persis dengan akidah mayoritas umat Islam Indonesia. Asy'ariyah, Maturidiyah. Bedanya mereka fikihnya mazhab Hanafi. Jadi di sana itu ya tawasul, ya berzanji, ya maulidan, persis. Makanya datang ke Indonesia karena sama-sama tradisinya nggak beda. Gitu. Cuma bedanya hanya dalam masalah cadar. Ya. Mereka lebih ketat dibandingkan di Indonesia. Padahal sebenarnya mazhab Syafi'i itu mewajibkan cadar. Tapi di Indonesia malah orang-orang yang mengaku mazhab Syafi'i anti dengan cadar. Nah, kan kacau tuh ini. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya masalah musik haram, cadar, itu perbedaan yang biasa. Ya. Muhammadiyah membolehkan musik, NU membolehkan musik. Ya. Sedangkan mazhab Hambali mengharamkan musik. Itu biasa. Ya. Bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Maka ketika Taliban mengharamkan musik, ya, itu ya karena memang mazhab Hanafi mengharamkan musik. Nah, mazhab Syafi'i sebenarnya mengharamkan musik. Tetapi karena ini masalah adalah masalah kontemporer, kondisi yang juga harus disesuaikan dengan kondisi, maka ada yang bersikap tegas, ada yang bersikap fleksibel, kan gitu ya. Itu bukan masalah yang kemudian harus dijadikan, tetapi di blow up kan sama media, seakan-akan itu masalah yang sangat penting. Ya. Kita aja yang sudah tua itu kan ada musik juga nggak apa-apa, nggak ada juga nggak pengen kan gitu, udah nggak masalah lagi kan. Ya. Diharamkan juga kita nggak kehilangan, dibolehkan juga kita nggak jadi tambah seneng, biasa-biasa aja. Karena kita sudah punya banyak alternatif. Bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sholawat, dan bisa dengerin ceramah dan sebagainya. Ya. Lalu ternyata bangsa Persia dapat menang atas bangsa Romawi, sehingga kaum musyrikin Arab pun sangat bergembira dengan kemenangan ini. Sedangkan kaum muslimin bersedih. Oleh karena itu Allah mengabarkan kepada mereka dan menjanjikan bahwa bangsa Romawi akan mengalahkan Persia. Dan janji itu tidak lama, hanya maksimal 9 tahun. Maka pada hari kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia itu, kaum muslimin bergembira karena Allah mewujudkan janjinya. Ya. Jadi, meskipun semuanya adalah orang-orang kafir, akan tetapi dengan kemenangan Romawi atas Persia, berarti keburukan yang lebih sedikit telah mengalahkan keburukan yang lebih besar. Berkurangnya keburukan itulah yang menjadikan kegembiraan kaum muslimin. Jadi mana yang lebih baik? Amerika menguasai Afghanistan atau Taliban menguasai Afghanistan? Jelas Taliban. Gitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, wajar. Ya. Tetapi Taliban mengusir Amerika
itu adalah sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus dipahamkan. Ya. Walaupun pemerintah mengatakan akan membahayakan ini jaringan terorisme dan sebagainya. Nah, ini narasi yang dibangun oleh Barat seperti ini. Ya. Partai Komunis ulang tahun, ucapkan selamat. Ya. Afghanistan merdeka, diem, malah bilang bahaya. Loh, ini kan yang sakit itu imannya, yang sakit itu hatinya. Ya. Maka ketika kita tidak gembira, harus ditanyakan, loh saudaramu menang melawan penjajah kok kamu malah sedih, khawatir. Ya. Kan aneh. Ya. Dan kemenangan itu sangat cepat, hanya 9 hari. Tapi 20 tahun merintisnya. Ya. Kemenangan Taliban dan keberhasilan mereka mengusir penjajah Amerika dari bumi Afghanistan jauh lebih layak untuk membuat kaum muslimin bergembira dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena pertarungan ini antara kaum muslimin dan kaum kafir. Maka kalau kemenangan Romawi atas Persia saja kaum muslimin bergembira, apalagi kemenangan Taliban atas Amerika yang berarti kemenangan umat Islam atas kaum kafir penjajah. Ya. Namun yang pasti dengan kemenangan Taliban dan keberhasilan mereka mengusir Amerika dari Afghanistan, media Barat dan antek-anteknya pasti akan melakukan serangannya dengan membangun citra buruk tentang Taliban, membunuh karakter atau karakter assassination, bahkan fitnah keji terhadap Taliban. Nah, belum lama sebelum Amerika meninggalkan Afghanistan, beberapa hari terjadi serangan bom oleh ISIS mana? Khorasan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat sekarang, ternyata ISIS pun ya menyerang Taliban. Karena ini memang betul-betul ekstrim. Jadi, sementara di Indonesia dikatakan Taliban itu ISIS. Loh, kan ngaco lagi ini. Padahal ISIS itu menyerang Taliban. Dan Taliban mengeksekusi pimpinan ISIS namanya Abu Umar al-Khurasani. Taliban mengampuni semua tahanan, dibebaskan semua dari penjara. Satu yang tidak, Abu Umar al-Khurasani, pimpinan tertinggi ISIS Khurasan. Ini fakta, ya, karena membahayakan keamanan Taliban. Nah, jadi sekarang kan paham, oh Taliban menang, khawatir ISIS di Indonesia merajalela. Loh, Taliban ini malah, ya, jadi karena kita tidak membaca berita yang benar sehingga malah lucu jadinya. Nah, sebelum itu ada serangan bom bunuh diri oleh ISIS. Lalu sebagai pembalasannya Amerika melakukan serangan drone. Yang terbunuh siapa? 10 orang dalam satu rumah, dan Amerika 2 hari yang lalu mengatakan itu kesalahan kami, mereka bukan ISIS. Coba. Kira-kira 20 tahun berapa kali mereka salah nyerang? Itu nggak pernah dikabarkan kan? Begitu Afghanistan mengeksekusi 1 orang pengkhianat, langsung dunia bilang, pengkhianat, mata-mata dieksekusi. Itu ada dalam fatwanya Syekh Hasim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober yang disebut Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, ya, yang menjadi dasar perang 10 November. Fatwa pertama, perang melawan Belanda adalah jihad fisabilillah, yang mati syahid. Fatwa kedua, siapa saja yang membantu Belanda menjadi mata-mata dan tertangkap wajib dihukum mati. Ia murtad. Itu fatwanya Syekh Hasim Asy'ari. Kalau enggak gitu, nanti orang akan jadi mata-mata semua. Hancur perjuangan ini. Karena sedang perang, gitu kan. Nah, itu yang diberitakan. Nah, jadi memang mereka akan nyorot kesalahan-kesalahan. Nah, mungkin media Belanda akan mengatakan ini kaum ekstremis mengeluarkan fatwa.
Nah, fatwa 22 Oktober yang kemudian menjadi Hari Santri. Hari Santri itu dasarnya dari resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU, dan Kiai Haji Bisri Sansuri. Ya. Ada 3, yang ketiga saya lupa. Oleh karena itu, kita jangan mudah termakan berita dari media barat dan antek-anteknya yang secara sengaja dan masif, ya, tidak berhenti-henti dan gelombangnya banyak sekali, melakukan framing buruk terhadap perjuangan penegakan syariat Islam di berbagai penjuru dunia, termasuk Afghanistan dan Indonesia. Ya. Tidak terkecuali. Ya. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Surat As-Saff ayat 8. Nah, mulut itu kan media. Hari ini dengan media massa, dengan televisi, dengan internet, dengan berbagai macam cara. Terbukti orang Indonesia itu nggak ada yang merayakan kemenangan Afghanistan, takut. Sementara di Suriah membagi-bagi permen, bagi-bagi karena untuk bergembira. Nah, kita takut. Nah, saya alhamdulillah sembelih ayam untuk satu pondok. Ayo kita bergembira. Hari ini kita menang. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, anak-anak makan bakar-bakar, ya. Supaya nanti ketika mereka jadi orang-orang, dulu pernah kami makan bareng, gembira ria, nyetel film ketika Afghanistan menang. 17 Agustus waktu itu. Karena 17 Agustus memperingati kemerdekaan Indonesia, memperingati merayakan kemenangan kaum muslimin, anak-anak semua makan enak, ayo makan enak. Setelkan film Black Hawk Down. Ini loh, Amerika itu di Somalia hancur. Sekarang Black Hawk, helikopter yang paling canggih, paling mahal, siapa pemilik yang paling banyak? Afghanistan. Taliban punya 80% dari seluruh helikopter yang ada di dunia. Indonesia belum ada Black Hawk, ya. Belum punya Indonesia. Ya. Indonesia belum punya Black Hawk, ya. Afghanistan sudah punya 80%, bayangkan. Nah, sekarang ya, ketika Amerika ngancam, kalau kamu berani main-main saya serang, dijawab aja, alah 20 tahun lo kalah gitu. Gak berani lagi ngancam. Antum bayangkan kalau Black Hawk aja punya 80% seluruh Black Hawk di dunia ada di Afghanistan, ditinggal cuma-cuma. Kalau bukan kalah telak nggak mungkin, iya kan? Sampai nggak sempat membawa senjatanya. Nah, itu faktanya. Dan ini dunia nggak banyak tahu. Dan yang ngomong itu juru bicara Pentagon. Juru bicara Pentagon mengatakan, ya, 180 triliun, ya, kalau nggak salah. 180.000 triliun. Semua perlengkapan itu ditinggal di Afghanistan. Hammer, Indonesia punya Hammer? Nggak punya. Di sana ribuan Hammer. Mungkin nanti kalau nggak pakai bisa buat ojek, ya. Nah, rampasan perang terbesar sepanjang sejarah Islam. Rampasan perang terbesar sepanjang sejarah Islam. Ya kemarin itu. Itu kalau ada yang mencatat dalam sejarah 100 tahun yang akan datang, anak-anak kita akan diceritakan, ya, bapak-bapakmu dulu mengalahkan, ya, sebuah negara superpower, mereka tinggalkan seluruh peralatan tercanggih mereka. Nah, kayak gini kok nggak gembira. Kenapa? Karena kita takut dibilang teroris. Masya Allah. Betapa media massa sudah betul-betul memframing cara berpikir kita. Ya. Sedangkan Al-Quran sudah mengajarkan seperti itu 14 abad yang lalu.
Jangankan Afghanistan yang menang, Romawi menang atas Persia pun kalian bergembira. Dan itu pertolongan Allah. Nah, yang pasti kemenangan Taliban adalah kemenangan umat Islam atas negara-negara penjajah Amerika dan sekutunya. 26 negara. 26 negara melawan Taliban. Ya. Kira-kira berapa ribu orang yang hafal Quran dari Taliban ini? Mullah Umar, pimpinannya yang sudah wafat, itu mulai berjihad umur 20 tahun. Beliau tinggalkan pesantrennya. Beliau ajak teman-temannya semua berjihad. Nah, Taliban itu berawal dari itu. Kebangkitan para santri. Namanya Talib itu santri Taliban. Maka orang yang mukmin tidak akan percaya begitu saja mendengar berita Taliban melakukan perkosaan. Nggak mungkin. Nah, pasti bohong. Gitu ya. Nanti akan saya lihatkan bagaimana mereka ya. Nah, ini yang sampai hari ini dipakai. Namanya Joseph Goebbels. Ya, Menteri Propaganda Nazi. Dia bagian pemenangan di media. Ya. Jerman kalah itu di media bisa menang. Supaya apa? Mental pasukan jangan turun, kan begitu. Supaya mental musuh tetap jatuh. Itu pentingnya propaganda. Makanya pertama kali diserang oleh Amerika pada tahun 2001 Desember apa? Kantornya Al Jazeera. Yang langsung dibom itu kantornya Al Jazeera. Supaya apa? Berita keluar bisa disaring. CNN aja yang keluar. Ketika Saddam Hussein digulingkan, kantor Al Jazeera dibom. Lalu yang memberikan berita Peter Arnett, ya, CNN. Begitu selalu. Palestina kemarin, Israel menyerang yang dibom pertama kantor Al Jazeera Al Arabia. Supaya tidak ada berita keluar tentang Afghanistan yang membantu mujahidin tentang Palestina. Jadi berita propaganda itu menjadi bagian yang paling penting dalam peperangan. Maka hari ini perang fisiknya selesai, mulailah perang propaganda. Sebagaimana terusirnya Amerika dari Vietnam tahun 75, mulailah Amerika bikin film Hollywood, Rambo, apalagi ya, Delta Force, Platoon, semua ini cerita menang semua. Padahal tentaranya sudah terusir gitu loh. Ya. Kita dulu seneng banget kan nonton film Amerika kan. Nah, padahal mereka hancur betul. Dan kejadian itu terulang lagi di Afghanistan. Bagaimana ribuan orang yang selama Amerika menduduki Afghanistan menjadi antek-anteknya berebut naik pesawat. Sebagaimana antek-antek Amerika di Korea berebut naik pesawatnya Amerika untuk diselamatkan. Nah, itu. Jika engkau sampaikan kebohongan dengan skala yang cukup besar dan terus mengulang-ulangnya, maka pada akhirnya publik akan mempercayainya. Nah, terus saja, lama-lama kan percaya, karena yang nggak tahu lebih banyak daripada yang tahu. Contohnya kejadian di Al-Ukhuwah umpamanya, yang lihat faktanya cuma 300, ya, yang nggak lihat 200 juta, ya, maka bisa A jadi B. Sementara yang 300 ini ngomong nggak bener, ini salah, ini fitnah. Nggak ada yang dengar. Diulang-ulang terus beritanya akhirnya apa? Jadilah berita itu menjadi kebenaran. Contohnya sepele aja. Ya, yang terjadi di sini A diberitakan B. Sementara kita tidak bisa mengkanter karena nggak punya media. Media bebas memberitakan. 200 juta umat akan terpengaruh dengan berita yang salah ini. Dan itu menjadi bagian dari strategi mereka. Ini. Ya. Kebohongan dalam berita itu wajib bagi mereka. Ya. Makanya Islam memberikan inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka ceklah, cross check, tabayyun, antusibu qauman
Jangan-jangan engkau menyebabkan musibah pada satu kaum karena kebodohan kalian. Dan kalian akan menyesal karena kebodohanmu itu. Nah, ini. Sikap kita sebagai seorang muslim. Satu, memberikan wala, loyalitas, kecintaan dan pembelaan. Sebagai seorang muslim yang sedang berjuang. Mereka sedang berjuang. Kita memberikan doa saja sudah bagus. Ya. Nah. Wala itu cinta, wala itu loyalitas, pembelaan, dukungan. Sementara kepada musuh Allah kita barok, ya, berlepas diri. Ini kebalik hari ini. Wala kaum muslimin malah kepada Amerika. Karena nggak tabayun tadi. Ya. Anas Haqqani itu sekarang menjadi salah satu tim rekonsiliasi Afghanistan. Beliau hafidz Al-Quran, lulusan Madinah, bahasa Arabnya sangat fasih. Ya, di Twitter beliau sekarang aktif. Itu selama 10 tahun di penjara di Bagram, penjara isolasi. Ya, 2 kaki dan tangannya selalu di borgol karena pentingnya. Ya. Itu hari ini beliau sampaikan, saya tidak akan membalas dendam kepada siapapun. Ya. Yang seperti saya ribuan orang, tapi kami tidak akan membalas dendam. Ya. Semuanya kita ampuni. Amnesti, seluruh tahanan dibebaskan. Sama ketika Nabi masuk Mekah. Sebelum masuk beliau ancam. Ji'nakum bidzabhi. Kami akan datang menyembelih kalian. Itu saywar ya. Perang urat saraf biar takut. Begitu Mekah takluk, idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Ya. Tidak ada satupun yang dibunuh kecuali Mughirah. Al-Walid bin Mughirah. Yang dieksekusi cuma 1 karena saking kejamnya menyiksa kaum muslimin. Dialah yang membunuh Yasir, Sumayyah, yang menyiksa Bilal. Maka dia tidak mau masuk Islam, dia dieksekusi. Agar besok-besok lagi tidak ada orang seperti ini. Wajar dalam perang kayak gitu kan. Nah, ini perang gitu loh. Hukum perang, kill or to be killed. Nah, dibunuh atau terbunuh. Tapi cuma 1 yang dieksekusi Nabi, yang lainnya. Siapa yang masuk Ka'bah? Aman. Siapa yang bersembunyi masuk rumah masing-masing? Aman. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan? Aman. Gitu. Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Gitu. Nah ini nggak banyak diceritakan. Nah yang ngomong itu yang merasakan bagaimana siksaan yang dirasakan selama di penjara Bagram. Itu pernah di Bagram, Abu Ghraib, Guantanamo. Ini 3 penjara yang paling menakutkan. Ya. Guantanamo Bay. Kenapa kok dipilih Guantanamo? Karena Guantanamo itu letaknya di Kuba. Kuba tidak menandatangani ratifikasi perjanjian tentang tahanan. Jadi kalau mereka menyiksa tahanan dengan bengis di Guantanamo, hukum internasional tidak bisa nyentuh. Makanya Camp X-Ray itu di Kuba, bukan di Amerika. Itu penjaranya Amerika, tapi minjem tanahnya Kuba di Guantanamo. Siksaan sekeji apapun ya tidak bisa dituntut karena Kuba tidak menandatangani perjanjian perlindungan tahanan. Coba sampai segitu mereka. Ya. Coba nanti dicari di Google. Camp X-Ray, penjara tanpa tutup. Bayangkan penjara bentuknya seperti kawat-kawat, semua terbuka, orang mandi pun kelihatan. Dan pakai baju warna kuning orange supaya kelihatan. Saking takutnya mereka. Ya. Bagram juga sama seperti itu, Abu Ghraib juga sama. Ya. 3 penjara paling keji sepanjang sejarah manusia. Siapa korbannya? Kaum muslimin. Ya. Siapa yang melakukan kekejian itu? Orang yang mengaku paling menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah. Ini nggak pernah umat Islam tahu seperti ini. Yang tahu ya yang baca saja. Ya.
Yang kedua husnudzon, prasangka baik karena mereka telah membuktikan konsistensi berjihad melawan penjajah selama 20 tahun. 20 tahun melawan penjajah yang begitu canggih peralatannya. Ya. Ibarat kata kita tidur di kamar kita pun bisa kedeteksi sama satelit. Ya. Saya dapat cerita dari seorang teman yang pernah berjihad di sana. Di zaman teknologi kayak begini, nggak ada yang bawa handphone. Handphone hanya boleh diaktifkan 20 kilo dari tempat mereka. Jadi kalau tempat persembunyiannya di gunung, maka baru jalan dulu atau naik motor sejauh 20 kilo baru bisa mengaktifkan handphone. Karena dari handphone itu drone akan menyerang. Ya. Sampai segitu. Pesawat tanpa awak itu yang paling digunakan. Dan bom yang digunakan oleh Amerika di Afghanistan namanya bom cluster. Silakan dibuka di YouTube atau di bom cluster itu, bomnya satu, begitu meledak, dia akan menjadi bom yang banyak lagi. Bom yang kayak sekarang bakso beranak. Nah, bakso satu, pas dibuka dalamnya, bakso lagi. Nah, itu loh. Nah, itu bom cluster, bom begitu meledak, itu yang keluar bukan keping-kepingannya, tapi kepingan bom. Itu. Bom cluster, bom fosfor. Jadi, di mana tempat uji cobanya? Di Afghanistan, di Irak. Itu. Selama puluhan tahun. Umat Islam tidak tahu karena memang berita tidak akan sampai. Ya. 3, sabar. Tidak tergesa-gesa menghakimi mereka dan menahan diri dari berkomentar negatif. Ya. Kita minta ya Allah, luruskanlah langkah mereka. Begitu malahan. Ya. Kalau dikatakan Taliban tidak punya menteri wanita, DKM ini juga nggak ada pengurus wanitanya kan? Nah, biasa umat Islam wanita di belakang itu ikhlas. Justru wanita sangat dimuliakan, nggak perlu repot-repot. Ya. Wanita itu 3 kali lipat keutamaannya dibandingkan laki-laki. Nah, sementara mereka menuntut persamaan, loh malah rugi kita. Sudah ditempatkan lebih tinggi, malah minta persamaan, diturunkan. Ya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Berbaktilah kau kepadanya, disitulah surga, kata Nabi. Nah, itu sangat jelas sekali bagaimana Allah berikan kedudukan tertinggi. Maka hari ini dalam keadaan baru menang perang, tiba-tiba kok langsung pengen semuanya selesai. Nggak bisa. Nah, tetapi disorot, Taliban tidak berikan kesempatan kepada kaum wanita untuk aktif. Tunggu dulu sebentar, ya, diatur dulu, ya, pakai pakaian yang syar'i, begitu. Di Saudi itu biasa orang sana pakai abaya, ya, nggak kaget. Dan nggak ada yang protes sampai hari ini. Saya pernah pas pulang umroh naik Emirates. Begitu naik pesawat semua pakai abaya. Mendekati ke Dubai, ya, abaya lepas semua. Nah. Dan itu banyak sekali. Rupanya di balik abaya itu jin. Nah, selama ini juga Amerika nggak pernah protes. Kenapa Saudi tidak ada menteri wanita? Kenapa Qatar tidak ada menteri wanita? Tapi begitu Afghanistan yang baru beberapa hari merdeka langsung diprotes. Nah, ini. Selalu mengedepankan tabayyun. Nah, surat Al-Hujurat, tabayyun. Yang kelima minimal membantu dengan doa. Nah, ini. Ini sikap kita yang seharusnya buang itu ketakutan-ketakutan itu. Ya, boro-boro ngurus Indonesia, ngurus negerinya aja masih susah. Ya. Mau nanti ngirim teroris nggak bakal. Ya. Lagi COVID Indonesia ini. Ya.
Orang yang paling banyak ngomong radikal itu sekarang ini lagi seneng karena hartanya melonjak gara-gara COVID, makanya PPKM terus. Karena mereka paling banyak apa? Naik hartanya, Masya Allah. Jadi orang yang paling banyak nuduh kaum muslimin radikal itu sesungguhnya mereka yang memelihara koruptor. Ya. Radikal sekali, masa bansos diembat itu kan radikal namanya. Radikal sekali kan. Itu kehidupan rakyat. Ya. Hikmah kemenangan Taliban dan keberhasilan mereka mengusir penjajah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Inna fatahna laka fatham mubina. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 1-3.